always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when... Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, setelah di awal video kami sajikan preview Renegade Immortal episode 30. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Setelah berhasil menangkap lebih dari 40 tornado dengan formasi naga, Wang Lin bergegas memasuki pusaran raksasa dan langsung berpindah ke tempat ujian kedua. Di mana tempat Wang Lin berada sekarang adalah dunia abu-abu yang hanya memiliki jembatan yang terbuat dari batu hitam. Namun sesampainya di tempat ujian kedua, semua tornado yang Wang Lin tangkap berhasil lolos dari formasi naga, sehingga mereka langsung menyebar dan melarikan diri. Tepat setelah itu, Wang Lin memanggil iblis kedua yang langsung meraung hingga membuat semua tornado tiba-tiba berhenti. Selama 3 hari ini, Wang Lin telah mengamati jembatan batu dan masih belum melangkah ke sana. Saat itulah Wang Lin melihat 4 kata besar di tablet batu yang berbunyi jalan tanpa jalan kembali. Kemudian muncul tulisan lagi yang berbunyi saya telah melewati ujian bumi dan menangkap makhluk raja di sana sebelum tiba di jalan tanpa jalan kembali ini. Tempat ini sangat menarik jika ada orang di masa depan yang melihat ini, anggap saja itu takdir. Saya akan memberi Anda satu nasihat renungkan arti tanpa jalan kembali. Melalui beberapa pengujian, akhirnya Wang Lin memahami bahwa jembatan batu adalah kunci untuk meninggalkan jalan tanpa jalan kembali yang tertulis di tablet batu tersebut. Sebelum menjelajahi jembatan batu tersebut, Wang Lin terlebih dahulu memurnikan pedang kristalnya dengan kuali racun raja milik Meng Tuozi, sehingga Wang Lin akan memiliki senjata pusaka yang lebih kuat untuk melindunginya. Berkat tungku reaksi dan api dunia bawah, akhirnya Wang Lin berhasil menggabungkan pedang kristalnya dengan kuali racun raja milik Meng Tuozi tersebut. Dan kini pedang kristal Wang Lin telah terupgrade menjadi pedang hijau tua yang mengandung racun dari kuali racun raja yang bahkan dapat membunuh kultivator jiwa baru lahir. Setelah menyingkirkan pedang racunnya, Wang Lin bergegas berjalan menuju jembatan batu tanpa ragu-ragu dan semua tornado melolong saat mereka segera mengikuti Wang Lin. Meski jembatan ini terlihat biasa saja, pemandangannya berubah seakan-akan jembatan tersebut menjadi sepanjang 1000 kaki saat Wang Lin menginjaknya dan kemudian Wang Lin melihat sebuah pusaran muncul di sisi lain jembatan. Wang Lin hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah karena di jembatan tersebut terdapat sebuah formasi yang menghalangi untuk terbang. Tepat pada langkah ke-10, Wang Lin tiba-tiba dikelilingi kabut dan kemudian iblis kedua bersama dengan tornado di belakang Wang Lin menghilang. Bahkan hubungan di antara mereka diblokir oleh kekuatan misterius, sehingga Wang Lin tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Tepat ketika Wang Lin menoleh ke belakang itulah, tiba-tiba raungan menggelegar seekor naga dari belakang Wang Lin yang bahkan menyebabkan jembatan di depannya berguncang. Akhirnya Wang Lin sekarang mengerti bahwa di jembatan tersebut bukan saja dia tidak bisa kembali, bahkan menoleh saja juga tidak boleh. Wang Lin terkejut karena merasakan bahwa saat ini naga telah membuka mulutnya dan ingin melahapnya, tetapi Wang Lin tidak panik karena dia yakin bahwa naga tersebut hanya sebuah ilusi. Sehingga Wang Lin terus berjalan ke depan dan tidak mempedulikan raungan naga tersebut yang saat ini berubah menjadi kepulan asap. Tanpa terasa Wang Lin telah berjalan sejauh 900 kaki dan hanya tinggal 100 kaki lagi untuk sampai di ujung jembatan. Namun tiba-tiba langkah Wang Lin terhenti karena mendengar suara ayah dan ibunya yang memanggil namanya dengan sebutan Taizu saat mereka meminta agar Wang Lin berbalik agar mereka bisa melihat wajah Wang Lin. Mendengar suara orang yang dia sayangi membuat Wang Lin tidak bisa membendung air matanya, tetapi Wang Lin tetap bertekad maju ke depan karena dia mengetahui bahwa itu semua hanya sebuah ilusi. Tubuh Wang Lin gemetar di setiap langkah, tapi dia terus maju tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian, Wang Lin sampai di ujung jembatan batu. Sepanjang 100 kaki terakhir ini, suara orang tuanya tidak pernah berhenti. Ketika sampai di ujung jembatan, suara orang tuanya menghilang. Raungan tornado kembali terdengar dan Wang Lin mendapatkan kembali hubungannya dengan iblis kedua. Wang Lin masih tidak berbalik, tetapi dia segera mengaktifkan formasi dari batu giok yang diberikan Li Muan untuk mengepung tornado di belakangnya dan kemudian mereka memasuki pusaran bersama-sama.
Setelah keluar dari pusaran, Wang Lin melihat sebuah gunung besar yang tertutup awan, dan akhirnya Wang Lin memahami bahwa tempat tersebut merupakan tempat ujian kedua yang sesungguhnya. Wang Lin melihat bahwa pembatas tempat tersebut telah rusak dan seperti ada orang yang telah melewatinya sehingga membuat Wang Lin lebih berhati-hati saat menuju ke puncak gunung. Pada saat ini, Raja Iblis 6 Keinginan juga sedang menjalani ujian kedua di gunung pembatasan sama seperti Wang Lin. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Senin jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler Renegade Immortal episode 30 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.